Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pencuri tas pekerja bangunan di Samarinda diringkus polisi. Pelaku ternyata seorang kurir dan sudah 2 kali beraksi. Bayi laki-laki berusia 1 bulan ditinggal orang tuanya di dekat toko kelontong Lingkas Ujung Tarakan. Pembangunan ibu kota negara Nusantara diakui oleh otoritas sudah mencapai 70%. Kejaksaan Negeri Balikpapan akhirnya memberikan klarifikasi terkait tudingan bahwa mereka tidak berupaya mengungkap perkara proyek Das Ampal yang pengerjaannya dinilai lambat dari jadwal. Proyek tersebut belum juga terselesaikan meski telah diberi tambahan waktu 50 hari. Kepala Kejaksaan Negeri Slamet Rianto memastikan program dan pendampingan proyek strategis tetap dilakukan oleh penyidik. Terkait proyek Das Ampal, pihaknya mengaku belum menerima laporan. Seolah-olah mempertanyakan keberadaan aparat penegak hukum gitu ya, terutama kejaksaan. Kok diem aja gitu terkait dengan Dan Ampal. Di berita itu saya baca seperti itu, bahkan mengaitkannya dengan TP4D ya. Mungkin pertama yang saya sampaikan terkait dengan TP4D ya, nah ini merupakan kebijakan program kerja dari pimpinan kami yang Agung pada periode sebelumnya ya. Dan pada periode selanjutnya yang sekarang dipimpin oleh Pak Jaksa Agung Burhanuddin, kebijakan TP4D ini sudah tidak ada. Tetapi substansi terkait dengan pengamanan dan pengawalan pembangunan itu tetap ada melalui program kerja pendampingan pembangunan proyek strategis. Kegiatan penanganan dugaan korupsi yang terjadi di Langkah yang akan dilakukan yakni memintai keterangan mulai dari pemerintah kota hingga kontraktor pelaksana terkait alasan lambatnya pengerjaan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pengadilan Negeri Samarinda akan naik kelas yakni kelas 1A khusus. Rencana tersebut akan mulai diberlakukan tahun depan. Memenuhi syarat-syaratnya, maka pengadilan harus melengkapi sejumlah fasilitas pendukungnya, mulai dari ruang tunggu, area khusus penyandang disabilitas, dan layanan digitalisasi. Kepala Pengadilan Negeri Didit Pambudi menyebut, kelas 1A khusus ini hanya dimiliki beberapa pengadilan di Indonesia. Khusus Pengadilan Samarinda peringkatnya dinaikkan karena perkara yang ditangani beragam dan banyak. Pengadilan Negeri Samarinda ini kalau kita lihat di register perkara itu perkaranya sudah di atas 1000 ya. Iya loh. Bahkan di sini ini luar biasa ramainya banyaknya kasus. Nah, itulah yang membuat Mahkamah Agung ini mengusulkan Pengadilan Negeri Samarinda ini untuk dijadikan kelas 1A khusus. Jadi bermacam-macam kasus di sini kan ada 1A khusus. 1A khusus saat ini kan hanya ada beberapa di di Indonesia ini. Peningkatan status ini diharapkan mampu memberikan layanan secara maksimal kepada pencari keadilan. Ardi Wirya melaporkan dari Samarinda. Memorial Park atau monumen untuk mengenang jasa pahlawan kemerdekaan Indonesia
menjadi salah satu bangunan yang didirikan di areal Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Presiden RI Joko Widodo menilai monumen ini sangat penting agar generasi penerus mengenal jasa para pahlawannya. Monumen ini akan terintegrasi dengan bangunan lainnya dan akan menjadi pemandangan menarik saat memasuki IKN. Dengan ini, maka resmi sudah tanda dimulainya pembangunan. Negara besar Indonesia ini merdeka karena jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa. Dan untuk mengingat, untuk mengenang jasa para pahlawan kita akan membangun di Ibu Kota Nusantara ini Memorial Park. Pembangunan Memorial Park IKN ini akan terintegrasi dengan kawasan Beranda Nusantara dan akan menjadi salah satu hal yang menarik point of view di IKN. Sementara Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti menyatakan, tokoh sentral di Memorial Park ini adalah Presiden pertama RI, yakni Insinyur Soekarno. Nantinya, monumen ini akan dimanfaatkan saat peringatan Hari Kemerdekaan. Ini sebenarnya kan permintaan dari Bapak Presiden juga ketika kita melaksanakan upacara peringatan 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan, itu tidak hanya upacara, tapi kita juga harus mengenang jasa-jasa pahlawan. Makanya kita memerlukan suatu tempat untuk renungan suci ya, pada sebelum peringatan itu renungan suci yang diletakkan di Sumbu Kebangsaan ini ya. Yang bentuknya seperti apa ya? Tentunya tokoh proklamator tersebut harus ada. Bentuknya apa? Bentuknya cangkang ya, telur yang di situ di dalamnya itu adalah proklamator tersebut. Dilaksanakan pada poros utama Istana Presiden yang berada pada area Beranda. Memorial Park dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 361 miliar rupiah. Sedang pengerjaannya hingga Agustus 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pecahnya telur proklamasi. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara masih berlangsung. Beberapa bangunan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP sudah hampir rampung. Demikian juga pembangunan dari pihak swasta dan badan usaha milik negara juga sudah berlangsung. Presiden yang berkunjung ke IKN menyatakan sudah 6 hotel berbintang yang dibangun di IKN. Fasilitas pendukung lainnya yang juga masih dikerjakan adalah kantor Pos Indonesia yang bekerja sama dengan Bina Karya. Presiden menyebut kehadiran PT Pos Indonesia ini sesuatu yang berbeda untuk melengkapi pembangunan IKN. Pengembangan bagus, saya melihat semakin banyak yang ingin mendirikan usahanya di Ibu Kota Nusantara. Tadi kita telah melakukan peletakan batu pertama Hotel Jambuluwo, Hotel dan Resort ini. Ini adalah hotel dan resort yang ke-6 dan kita harapkan semuanya bisa segera memulai dan menyelesaikan pembangunannya secepat-cepatnya. Dan juga selain itu tadi ada dari Pos Indonesia dan bersama dengan Bina Karya juga membangun logistik hub di
Kota Nusantara ini juga saya kira sesuatu yang beda, yang melengkapi kekurangan yang belum ada. Dari Kepala Otorita Ibu Kota Negara Bambang Susantono diketahui bahwa proses pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara kini sudah mencapai 70%. Hitungan tersebut berdasarkan proyek awal yang dikerjakan secara bersamaan. Kita lihat progres dari batch 1 kan sudah 70% ya, mendekati 70%. Yang batch 1 ya, itu yang dikerjakan oleh PUPR. Tapi kalau kita hitung keseluruhan kan ada juga yang swasta yang baru masuk. Gitu ya. Nah itu kita sedang hitung, karena setiap bulan ada yang masuk baru. Kalau kita hitung itu sebagai bagian dari investasi semua kan jadi angkanya lagi lebih besar tapi turun terus. Gitu. Nah ada lagi yang baru, ini adalah satu gerakan ya, gerakan untuk menghijaukan ataupun membuat sustainable forest city, kota hutan berkelanjutan di IKN Nusantara. Untuk diketahui, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara ini dibagi menjadi 3 tahap. Dari tahapan tersebut, pembangunan secara keseluruhan akan selesai tahun 2045. Amir Hamzah dan Riyadi Mantini melaporkan dari Penajam, Pasir Utara. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Elvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.